Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Jan Pratama di channel YouTube Rizqwa Jihad. Oke, kali ini saya akan lanjut ya tentang pembahasan Al-Quran. Karena yang konten-konten sebelumnya itu saya membuat kontennya itu adalah tentang azan. Oke, kali ini saya akan lanjut ke pembahasan tasin, yaitu cara bagaimana mengucapkan huruf-huruf makhraj huruf yang benar, baik yang benar. Oke, sebelumnya itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya. Semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya akan masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mulai ya. Udah ada Al-Fatihah. Al-Fatihah, baik. Oke, yang pertama yaitu kita harus mengetahui cara makhraj hurufnya itu seperti apa. Oke, untuk mengetahui makhraj huruf, yaitu hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasdidkan, kemudian tambahkan satu huruf hidup di belakangnya. Lalu bacalah. Tak kala suara tertahan, maka tampaklah makhraj hurufnya. Lalu jadi huruf yang bersangkutan ada kaidahnya, yaitu jadi antas kunal haraf au tushadda wa tudkhila alaihi hamzatu wasli summa tusghiya ilaihi. Fahaisu qata'a sortu kana makhrajuhu. Hendaklah kamu mematikan huruf dan mentasdidkan lalu memasukkan hamzah atau al-wasl, alif yang berharokat, kemudian ucapkan dan dengarkan. Saat suara tertahan maka disanalah letak makhraj hurufnya, yaitu contohnya seperti fa, afan, af, ba, ab ya gitu. Oke, saya akan langsung masuk ke bagian ini makhraj hurufnya. Menurut Imam Ibnu Jazari, makhraj huruf itu dibagi menjadi 17. Ya, makhraj hurufnya tersebut berada pada 5 tepat. Ya, yaitu yang pertama maudi'ul jauf, artinya kelompok rongga mulut, yaitu ada 1 makhraj. Yang kedua maudi'ul khalqi, yaitu kelompok tenggorokan, itu ada 3 makhraj. Yang ketiga maudi'ul lisan, yaitu kelompok lidah, itu ada 10. Maudi'ul safatain, yaitu kedua bibir ya, safatain itu ada 2 makhraj. Yang kelima, yang terakhir itu adalah maudi'ul khaisun, yaitu kelompok rongga hidung, itu ada 1 makhraj. Itu di total semuanya itu ada 17 makhraj ya. Bahasanya itu yang pertama itu kita masuk ke kelompok rongga mulut. Mungkin kita sudah belajar ya kelompok rongga mulut, tapi saya akan mengulang kembali. Itu huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf mat, yaitu wa, a, ya. Contohnya nuhiha, wa, a, ya. Itu kelompok rongga mulutnya itu kebuka. Wa, a, ya, ya. Wa, jadi tidak ditahan. Wa tidak, tapi dilepaskan ya. Karena apa? Di rongga mulut. Wa, a, ya. Contohnya ini nuhiha, ya. Terus yang kedua ya, yaitu maudi'ul khalqi, yaitu kelompok tenggorokan. Nah, di sini maudi'ul khalqi sudah dijelaskan ya sampai keluar dari tenggorokan tengah. Kita akan lanjutkan semuanya. Yaitu ada 3 makhraj ya. Yaitu ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas ya. Dan sini macam-macam ada hurufnya. Yang pertama itu huruf A ya, ada huruf H besar,
ada huruf ain, a, dan ada huruf h tipis, ada huruf gha, ya, terus ada huruf kha. Oke, yang pertama ada huruf a dan h, yaitu tenggorokan bawah, a dan h, ya, itu keluar dari tenggorokan bawah atau aqsal halqi, yaitu tenggorokan bawah, aqsal halqi, ya, itu kita bisa mendengarkan itu dengan satu jari itu di bawah sini, a, h. Kalau misalkan antum semua bisa, ya, dan dipegang satu jari ke sini, dan berarti huruf antum itu benar, a dan h. Nah, ini huruf tenggorokan bawah, ya. Oke, selanjutnya yaitu yang B, yaitu bagian ain dan h, itu keluar dari tenggorokan tengah, ya, tengah, yang disebut al-wasatu, ya, yaitu tenggorokan tengah, a dan h. Nah, biasa orang-orang ketika menjadi imam atau apapun yang di Al-Fatihah yang disebut alham, nah itu hanya h kecil, ya, h tipis. Kalau disebutnya tarkik, ya, h tipis itu tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain, itu ada dua huruf, yaitu huruf h dan ain, ya. Contohnya itu Al-Fatihah ayat yang kedua. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan disitu juga ada huruf A, ayat pertamanya, yang Al-Fatihah. Terus yang kedua yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika kita huruf A di sini tengah dan huruf H, ya, setidaknya antum juga harus bisa dengan satu jari di sini. Huruf A itu di tengah, A dan H, ya. Kalau misalnya antum bisa, berarti antum ucapannya benar. Yang tinggal diolah lagi di surat Al-Fatihah, itu ya latihan jadi ayat 1, ayat 2, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hurufnya satu aja huruf salah, dan penyebutannya itu bisa berubah makna, ya. Dan hati-hati, ya, untuk yang sudah mungkin dari penonton semua yang netizen di sini yang sudah menjadi imam atau apa, untuk berusaha untuk belajar cara makhraj hurufnya yang baik dan benar, ya. Dan contohnya itu kayak alham itu udah, kalau misalkan huruf alham itu udah berbeda makna. Apalagi kalau alamin, itu ain bukan a, ya. Beda lagi kalau huruf a itu di rongga mulut. Oke. Yang ketiga tuh bagian C, ya, keluar dari tenggorokan bagian atas, yaitu huruf gha di sini, gha dan kha, ya. Dan sini bagian keluar atas. Oke. Terus yang ketiga yaitu maudi'ul lisan, itu bagian lidah. Wah, ini banyak banget macam-macam hurufnya, yaitu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 18. Ada 18 makhraj hurufnya. Itu bagian terdiri dari qaf, ka, ja, sya, ya, do, la, na, ro, to, da, ta, zo, sa, za, so, za, sa, ya. Kita akan bahas satu persatu karena ini banyak, ya, sebisanya. Yang pertama itu ada huruf qaf atau qa, keluar dari pangkal lidah dekat tenggorokan dengan mengangkat ke atas ke langit, ya. Ini ada contoh itunya, aqsal lisan bil qurbi minal laha ma'a ma farqahu minal
hanaki a'la, maka lidah dekat anak lidah bertemu dengan sesuatu di atasnya, yakni langit bagian atas. Ya, contohnya sini ada, itu maka lidah sini ko, itu maka lidah sini, silakan nih, coba dengan langit, ko, ya. Kalau misalkan antum sering diolah, insya Allah bisa. Oke, contoh kul. Nah, kul itu koknya itu sini. Saya akan contohkan. Dan bertemu di langit-langit. Ya, dibilang susah sih, ya susah. Tapi kalau antum bisa berusaha, insya Allah apa yang antum ingin mengubahi, maksudnya ketika bacaannya dia salah dan ingin benar cara makhraj hurufnya, insya Allah akan bantu dengan secara perlahan. Tidak mungkin ketika kita ingin belajar sesuatu dan ingin jadi sukses, tidak semudah itu langsung bisa. Pasti semua itu ada masa-masanya, ya. Oke, yang kedua, itu yang pertama itu huruf qaf. Yang keduanya itu huruf kaf, ya. Ini beda lagi, ka, ini ka, ya. Seperti makhraj qaf, namun pakai lidah dituturkan kaidahnya, ya. Kaf, nah, ya. Itu aqsal lisan min asfali makhraji qafi qalila. Itu pakai lidah yakni sebelah bawah sedikit dari tempat keluar huruf qaf. Maksudnya itu karena dua, qaf dan kaf itu sama. Jadi kalau kaf itu semua jadi ini di tengah itu, qafnya itu menyatu di bagian atas. Qaf. Kalau ka itu semua bagian bawahnya di sini nih. Maaf, ya. Bagian dalam kaf, ya, ka. Oke. Semoga bisa ya diulang-ulang insyaallah dengan ini. Yang C, ya, bagian itu yaitu ja, sya, iya, ya, keluar jadi tengah lidah bertemu dengan langit-langit, ya. Kaidahnya wasutul lisan wa ma yuhadihi minal hanakil a'la, pertengahan lidah dengan sesuatu yang berada di hadapan, yakni langit-langit bagian atas, ya. Ini aja contohnya. Iya. Oke. Terus syanya itu agak monyong. Sya. Itu di lidah sini. Lidah sini bagian sini. Ya, maaf ya. Itu bertemu di langit, ya. Tapi jangan terlalu ini. Iya, bisa kerasa sendiri kalau misalnya antum bisa ini mencobanya. Iya, ini bisa terasa di bagian lidahnya itu, di bagian belakangnya itu kena di bagian langit. Saya juga sama, tapi bagian sininya, ya, bisa bagian ja juga sama. Oke. Yang huruf J itu ada bo itu keluar dari dua sisi lidah atau salah satu bertemu dengan gigi geraham. Bo, ya, nih. Biasanya kalau orang yang baru ini mungkin mulut yang begininya itu biasa. Do. Nah, itu yang biasa loh. Tapi kalau yang orang baru belajar, usahakan ini seperti ikan koi, ya, ikan yang pembom itu seperti ini. Do. Agar apa? Biar nanti ketika lidah kita itu ke gigi geraham ini depan, ya. Do. Tapi bagian atasnya, ya, bagian atasnya. Bo, ya. Kayak contohnya di surat Al-Fatihah, ya. Saya akan bagikan contohnya seperti apa. Oke. Saya akan melihatnya karena takut salah. Oke. Ghairil maghdu. Nah, saya aja ghairil maghdu. Mungkin kalau orang yang biasa mungkin ghairil maghdubi.
Nah, kalau mungkin orang yang baru belajar atau kamu apa ketika ekspresi muka seperti itu, karena ya walaupun ekspresi muka seperti itu, tapi yang kita cari itu adalah ketika orang yang membacanya itu jangan usaha makhraj hurufnya itu benar. Itu lebih baik daripada ketika kita suara bagus ataupun tapi makhraj hurufnya itu salah atau apa, itu bisa dibilang itu nol besar ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bo ya, mungkin kalau orang dia bo ya, saya akan contohkan lagi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bo ya, saya kalau bisa kita belajar itu bacaan di ini nah. Bo ya, itu aja. Oke. Dua lagi saya akan membahasnya sampai F di bagian rongga lidah mau diol lisan ya. Bagian E nih kita serahin sampai F saja. Nanti selanjutnya kita akan tuliskan lagi. Dan itu jadi E. La. Nah, keluar dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung lain angin kaidahnya. Ya. Contohnya kaidahnya itu hafatani lisan ma'a ba'da makhrajid dhadi wa ma yuhazihima minal lisasi ulya. Dua tepi lidah ya sebelah depan bersamaan telah makhraj dha dengan garis gusi atas. La. Jadi lidah sini, maaf ya, lidah sini la. Nah ya di sini bikin di atas nih. Mungkin pemirsa bisa mencoba di rumah untuk belajar. Siapa tahu nanti kalau misalnya antum jadi imam, jadi antum dia grogi. Ini cara bacanya gimana ini? Tenang saja. Tapi kalau orang yang ingin berusaha pasti insya Allah akan bantunya. Ya, la. Oke, saya akan memberikan contoh. Ghairil maghdu itu juga sama. Ghairil maghdu atau enggak alladzi. Nah, surat Al-Baqarah itu ayat ketiganya ya. Ghairil la alladzi. Nah, lidahnya sini ya. Terus ada lagi yang ayat keempatnya walladzina yu'minu walladzi ya, sama lagi. Bisa ayatnya keduanya zalikal kitabu la raiba fi. Itu jadi zalikal kitabu la ya, bagian lanya itu bagian lidah tengah nih di bagian ujungnya itu bertemu dengan gigi geraham yaitu di atasnya la ya. Mungkin bisa dicoba-coba. Oke, yang terakhir itu bagian nun atau na, itu keluarnya dari ujung lidah di bawah makhraj la. Nah, kaidahnya min tayr fil lisani asfala la miqalila, yaitu ujung lidah ke bawah sedikit dari makhraj lam ya, makhraj lam. Nah itu naknya sini di bawahnya kan la, naknya kan di atas nih, itu di bawahnya. Nah ya, ada contohnya yaitu yakni surat Al-Baqarah ayat 3. Di sini ada banyak alladzina yu'minuna. Nah alladzina yu'minuna. Nah itu di bawahnya itu. Jadi lam, sini lam. Kalau kita contohkan lidah di bawah, anggap aja nih di sini, lahnya sini nih. La di bawah. Nah juga sini ya. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi ya. Ini sisanya tinggal sisa 4 lagi.
Ya, sini semua ada 8, sisa 4 lagi. Untuk yang bagian rongga kelompok lidah. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pembahasan kelompok 2 bibir. Ya, dan kelompok rongga hidung. Dan yang pertama itu saya akan jelaskan kembali, yaitu ada yang pertama mawdi'ul jarfi. Yang pertama mawdi'ul jarfi. Oke. Terus lanjut yang kedua mawdi'ul halqi. Ya, di kelompok rongga tenggorokan. Kelompok tenggorokan. Terus mawdi'ul lisan. Mawdi'ul lisan. Ya, yang ketiga. Terus yang keempat mawdi'ul safatain, itu bagian dua bibir. Terus mawdi'ul khaysum, itu bagian rongga hidung, khaysum. Ya. Itu aja ada 5. Ya. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan membagi satu ilmu insya Allah bermanfaat buat yang sudah menjadi imam atau apa. Ya. Tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah ada 4 tingkatannya. Itu jadi menurut para ulama qira, ahli qiraat ada 4 ya tingkatannya. Yang pertama at-tahqiq. Yang kedua ini pertama at-tahqiq. Yang kedua at-tartil. Ya. Terus yang ketiga al-hajar. Yang keempat adalah at-tadwir. Oke, itu. Nah, apa sih itu at-tahqiq, at-tartil, al-hajar, dan at-tadwir? Saya akan menjelaskan semuanya secara rinci. Yaitu yang pertama at-tahqiq. Yaitu at-tahqiqnya itu dia membacanya itu tenang, santai dan perlahan. Ya. Cara seperti lazim juga untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Yaitu at-tahqiq itu temponya itu bagian lambat. At-tahqiq itu ya, itu bisa mencoba buat ngajar, kayak contohnya ini huruf a, ba, kayak huruf temponya itu dia seperti ngajar, dan itu tempo itu baca itu paling lambat. Kayak contohnya kita mengajarkan anak-anak bisa huruf ini huruf apa, a, ini huruf apa, ba, ini huruf apa, ta, itu dia sesuai dengan makhraj yang dia sampaikan, itu disebut tahqiq. Ya, temponya tempo lambat dan dia menjelaskan dengan makhraj hurufnya yang benar. Oke, yang kedua at-tartil. Yaitu at-tartil itu bacanya perlahan dan jelas, yang mengeluarkan huruf makhrajnya dan menekan sifat-sifatnya. Itu at-tartil itu ya perlahan dan jelas. Ya, jelas. Oke, contohnya seperti gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu perlahan, jadinya temponya yang jelas. Dan sesuai dengan makhraj hurufnya ketika dia mengucapkannya. Huruf A seperti apa, huruf B seperti apa, huruf K seperti apa, gitu. Sesuai dengan makhraj yang dia ucapkan. Ya. Terus yang ketiga yaitu al-hajar. Ya. Al-hajar itu bacaan cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya dan makhraj hurufnya. Contohnya saya akan beri Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu temponya itu cepat, tapi ketika cepat itu dia menjaga hukum tajwidnya dan makhraj hurufnya ketika dia ucapan. Contohnya huruf A itu seperti apa, ba seperti apa, jangan kadang cepat. Contohnya a, ba, ta, sa, nah itu sesuai dengan makhraj hurufnya seperti apa. Yang terakhir itu yang keempat at-tadwir. Ya, bacanya sedang, tidak cepat atau tidak terlalu lambat, pertengahan antara huruf al-hajar dan at-tartil. Ya. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu dia sedang temponya, dan yang sama seperti al-hajar dan at-tartil. Bahkan orang-orang sama kayak menurut saya, yang setahu saya itu at-tadwir, itu temponya sedang. Dan aja cepat, ada sesuai ya
gerak kita. Nah, untuk yang bagian yang udah biasa bagi imam, nah itu kalian itu bagaimana? Nanti kalian komen di bawah ya. Itu yang pertama ada at-tahqiq, at-tartil, yang ketiga al-hadar, dan yang keempat itu at-tadbir. Oke? Itu yang saya sampaikan ya. Apabila saya penyampaiannya materinya ataupun ya segala macam ketika saya ingin memberikan ilmu, mohon dimaafkan karena di sini kita saling belajar ya, dan juga saya juga saling belajar. Kenapa saya menyampaikan ini ilmunya? Nah, ini ilmu saya dapat dari guru saya sendiri dari SMP ya. Dan sini saya juga mempunyai sirah nabawiyah. Insya Allah nanti saya akan menceritakan sirah Nabi. Dan kedua ada hadis, yaitu diiringi oleh guru-guru maram ya. Insya Allah nanti saya akan bagi ilmunya ya. Kenapa kok saya bagi ilmu padahal saya belum tahu, padahal saya belum ngerti maksudnya ininya, karena saya mengajarkan itu sesuai dengan guru saya menyampaikan materinya. Makanya saya akan bagi ilmu lagi yang disampaikan oleh guru saya. Jadi amalan yang disampaikan guru saya itu mendapatkan pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sini saya juga mempunyai cara cepat bisa menghafal Quran. Insyaallah saya akan ini cara cepat untuk menghafal Quran ya. Oke, saya di sini saya belajar, dan saya belajarnya itu ketika saya diajarkan oleh guru saya, dan saya akan menyampaikan kepada antum semua. Semoga di sini saya bermanfaat. Jangan lupa ya like dan komen dan subscribe-nya ya, karena untuk biar bisa mendukung channel saya yang insyaallah bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang salah berkata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.